ya. Silakan habis cuci tangannya dulu sebelum masuk. Apa kabar anak semua? Baik. Alhamdulillah, kabar baik. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Ibu mau absen dulu ya. Lihat di sini semuanya sudah hadir ya, yang sudah datang hari ini. Ya, alhamdulillah. Anak-anak, kita kan sudah belajar mengenai cuaca ya. Nah, cuaca itu ada cuaca apa saja? Ya, coba. Mendung, hujan, berawan ya. Tapi kalau cuacanya mendung, terlihat nggak bintang sama bulan? Tidak. Nah, kalau cuaca cerah pada malam hari, bulan itu bersinar ya. Nah, anak-anak kita juga kemarin sudah belajar lagu Ambilkan Bulan. Anak-anak masih ingat? Nah, sekarang kita nyanyikan bersama-sama ya. Boleh berdiri nyanyikannya. Yuk. Sampai bergerak-gerak. 1, 2, 3. Ambilkan bulanku. Sekarang boleh duduk kembali. Nah, hari ini kita juga akan mempelajari keadaan cuaca ya. Nah, untuk itu ya, tadi kalian sudah menyanyikan lagu Ambilkan Bulanku ya. Masih ingat keadaan cuaca, bermacam-macam cuaca ya. Nah, sebelumnya aku mau menyampaikan dulu tujuan kita untuk mempelajari keadaan cuaca adalah supaya apa? Supaya kita dapat mempersiapkan diri ya, dengan apa yang akan kita lakukan sesuai dengan keadaan cuaca. Ya, tentang Nah, anak-anak, di sini nanti kita akan mempelajari mata pelajaran yang terkait, yaitu pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan seni budaya dan prakarya. Nah, anak-anak, siapa yang di sini yang suka mata pelajaran matematika? Oh ya. Siapa yang suka pelajaran bahasa Indonesia? Oh, Aini sama siapa ya yang suka? Aini sendiri. Iya, bagus sekali. Siapa yang suka mata pelajaran seni budaya dan prakarya? Oh, Asifalia kan suka juga ya? Iya. Ya. Nah, anak-anak, jadi kita itu mempunyai keanekaragaman kesukaan ya, tapi tidak apa-apa. Kalian nanti tetap saja mengikuti pelajaran yang akan ibu sampaikan hari ini ya. Anak-anak, sebelum kita memasuki ke pelajaran, kita akan melaksanakan teknik stop dulu ya. Nah, anak-anak tahu apa itu teknik stop? Teknik stop itu kita berhenti dulu dari semua kegiatan. Kita boleh berdiri, boleh anak-anak berdiri. Nah, anak-anak suka berdiri. Nanti ikutin ibu ya. Sekarang kita tarik nafas dalam-dalam, kemudian kita lepaskan perlahan-lahan ya. Kita mulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tarik nafasnya. Lepaskan perlahan-lahan. Tarik lagi. Lepaskan perlahan-lahan. Fokus ya. Lepaskan perlahan-lahan. Lepaskan. Stop. Tepuk tangan.
ya. Anak-anak senang melakukan pernapasan seperti tadi? Iya, bagus sekali. Nah, apa yang kalian rasakan setelah tadi? Tarik nafas, buang perlahan. Apa yang kalian rasakan? Iya, segar. Kalau Rida merasakan apa? Bahagia, senang. Iya, tepuk tangan semuanya. Jadi kita sudah merasakan ketenangan ya sebelum memasuki pelajaran. Berarti anak-anak, kalau kita sudah senang, sudah bahagia, sudah tenang, nah kita akan mengikuti pelajaran ini dengan bersungguh-sungguh ya. Nah, sekarang kalian boleh ambil bukunya. Nah, anak-anak, ibu bawa apa ini? Superstar. Ya, kita lihat ya berapa bagian isi satu superstar ini. Nah, superstarnya ada satu bagian. Kemudian kita lihat ada berapa bagian isinya ya. Nah, sekarang kita hitung. Ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bagian anak-anak ya. Nah, 5 bagian, coba 5 orang maju ke depan. Sekarang ibu kasih 1 bagian ke Siva, 1 bagian lagi ke Hawa, 1 bagian lagi ke Liana, 1 bagian ke Rido, 1 bagian ke Aini. Ya, sekarang Aska sama Hafiz, kira-kira pecahannya berapa? Iya, bagus sekali. Tepuk tangan. 1/5. Ya. Persahabatan matahari dan awan. Matahari telah lama bersahabat dengan awan. Mereka saling membantu satu sama lain. Terkadang mereka berbagi cerita ataupun keluh dan kesah. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Aini. Ya, tepuk tangan dulu ya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membaca cerita tentang apa? Persahabatan matahari dan awan. Iya, persahabatan matahari dan awan. Nah, anak-anak, siapa tokoh yang terdapat dalam cerita tadi? Matahari dan awan. Iya, matahari dan awan. Nah, apa yang membuat matahari kesal? Manusia sebenarnya disiplin. Iya, manusia sering tidak disiplin. Nah, anak-anak, pernah tidak lihat orang kesal? Kalau orang kesal, bagaimana ya wajahnya? Oh, cemberut. Terus matanya? Oh, siapa yang bisa melihatkan kepada teman-temannya kalau perasaan kita lagi kesal? Ayo, siapa? Tidak memperlihatkan orang yang lagi kesal. Ayo, tangan dulu, tidak. Ya, silakan lagi di depan. Nah, anak-anak, Ridho mau menunjukkan wajahnya manusia yang lagi kesal, ya. Coba kita perhatikan dulu, ya. Ayo, Asifa, perhatikan temannya. Ya, ya. Kesal. Aku lagi kesal. Hah? Aku lagi kesal. Tanya. Iya, bagus sekali ya. Ya, tepuk tangan buat Ridho. Itu orang kesal ya. Ya, silakan Ridho duduk. Coba ganti maskernya ya. Ya. Nah, anak-anak, itu kalau orang kesal ya, suaranya tinggi nadanya. Aku lagi kesal, kata Ridho tadi ya kan. Terus wajahnya senyum nggak kalau orang kesal? Wajahnya apa? Perut ya. Matanya? Otot. Anak-anak pernah lihat orang kesal? Nah, kalau orang kesal itu ada sebabnya tidak? Ada. Ya, apa sebabnya? Seperti matahari tadi. Mengapa dia kesal? Karena manusia sering tidak disiplin ya. Karena matahari sudah memancarkan sinarnya, tapi manusia masih apa tadi Hafiz? Manusia tadi masih bermain-main di bawah teriknya ya. Yang seharusnya manusia itu beristirahat, tapi manusia itu bermain aja di bawah terik matahari, ya. Sampai
sampai lupa waktu. Tapi ada juga anak-anak tokoh yang ada dalam cerita tadi yang mempunyai sifat yang apa? Sabar. Iya, sifat yang sabar. Siapa tadi yang sabar dalam cerita tadi? Ya, Awan. Nah, siapa yang bisa menunjukkan ya bagaimana wajah kita kalau kita lagi sabar? Yes. Tangan dulu untuk Asifah. Ya. Awan tadi bilang apa? Yes. Yes. Gimana lagi? Awalnya bersikap. Ya. Senyumnya mana senyumnya? Senyumnya lebar. Nah, seperti itu ya orang yang sabar ya, tenang, senyum ya untuk menyampaikan kepada temannya yang lagi kesal. Tepuk tangan dulu untuk Asifah. Iya, bagus sekali. Nanti ini ya caranya saya gunakan oleh itu sedikit ada berapa kemudian nanti dituliskan di sini ya. Nah anak-anak, lagu Awan Putih ciptaan siapa? Ate Mahmud. Iya, ciptaan Ate Mahmud. Sekarang kita nyanyikan bersama-sama. Ada sudah hafal? Oke, sekarang kita berdiri dulu. Nyanyinya sambil bergerak biar senang ya. Udah ya. Itu gerakan itu. 2, 3. Ku lihat awan seputih kapas, arah berarah di langit luas. Kita sudah belajar apa saja tadi ya yang sudah kita pelajari? Ya, matematika, bahasa Indonesia. Iya. Tadi matematika kita mempelajari mengenai apa? Iya, mengenai pecahan. Siapa yang suka tadi belajar matematika? Oh iya, tadi perhatikan ya mengenai pecahan ya. Nanti kalian bisa membuat tulisan mengenai pecahan ya dengan benda-benda yang ada di rumah ya. Nah, ditulis di buku tulis ya, langkah-langkahnya ya, caranya sehingga memperoleh pecahan. Terserah anak-anak saja, pecahan berapa saja boleh ya. Mau seperdua, sepertiga, ya boleh. Nah, selain itu setelah kita belajar matematika, kita belajar apa tadi? Belajar bahasa Indonesia. Siapa yang senang belajar bahasa Indonesia tadi? Oh, Aini, iya bagus sekali. Nah, Aini nanti bisa membuat cerita tentang manfaat matahari ya. Nanti ditulis di buku tulisnya ya. Nah, kemudian kita tadi ada belajar apa? Iya, siapa yang senang SPDP? Ya, ya siapa lagi yang senang SPDP? Oh, Diana. Ya, ya nanti Diana, ya nanti Diana bisa membuat tulisan ya tentang bagaimana cara memperagakan sesuai dengan syair lagu Awan Putih ya. Misalnya seperti tadi ya, kalau lagunya melihat awan, berarti mata dan tangannya melihat ke atas ya. Nanti bisa memperagakan, bisa nanti Diana nyanyi, kemudian minta ibunya videokan ya. Nanti boleh dikirim ke ibu ya. Kalau misalnya Diana tidak mau menulis, bisa nanti Diana menyanyikannya saja dengan gerakan ya, disesuaikan gerakannya, kemudian minta ibunya videokan, nanti bisa dikirim ke ibu videonya. Ya, bagaimana Diana, setuju? Iya. Sekarang tepuk tangan dulu semuanya. Nah, tadi kita sudah belajar ya. Sekarang kita sudah menyimpulkan juga tadi dari pelajaran yang sudah kita dapatkan hari ini. Semoga apa yang diberikan hari ini bermanfaat. Kata ibu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmala CGP Angkatan
Angkatan 1 SDN 014 Penajam, Kabupaten Penajam, Pasir Utara. Setelah saya melaksanakan aksi nyata pembelajaran sosial emosional, di mana sebelumnya pada saat saya merencanakan, saya merasa khawatir apakah nanti apa yang saya rancang dapat saya terapkan di kelas yang saya ampu. Karena sebelumnya pembelajaran sosial emosional ini belum pernah kami masukkan ke dalam rencana pembelajaran. Namun setelah saya melaksanakan aksi nyata saya merasa sangat terbantu dengan teknik-teknik pembelajaran sosial emosional yang saya terapkan, yaitu teknik stop dan identifikasi emosi. Di mana pada saat saya melaksanakan pembelajaran tema 5, subtema 1, pembelajaran 3, yaitu mengenai keadaan cuaca, terutama sebelum saya masuk ke materi pembelajaran, saya menerapkan teknik stop untuk anak-anak agar fokus mengikuti pembelajaran yang nantinya akan saya sampaikan. Dan pada saat saya menerapkan pembelajaran bahasa Indonesia, di sini sangat terlihat sekali bagaimana pembelajaran sosial emosional, yaitu mengenai identifikasi emosi, itu sangat dapat membantu anak-anak dalam mengidentifikasi emosi yang ada pada cerita. Sebelumnya saya belum pernah menghubungkan antara pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran berdiferensiasi ke dalam rancangan pembelajaran yang akan saya terapkan. Namun setelah saya menerapkannya dengan pengalaman saya di masa lalu, saya pada saat saya belum menerapkan sangat nyata sekali perbedaannya, di mana pada saat saya belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional, anak sulit mengikuti pembelajaran saya dengan fokus. Setelah saya menerapkan, mengaitkan dengan rancangan pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional, ternyata sangat membantu anak dalam fokus, kemudian mengikuti pembelajaran dengan sesuai dengan minatnya yang ada pada dirinya. Karena setiap anak itu berbeda, tidak semua mempunyai minat yang sama. Mungkin ada anak yang suka pada mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan pelajaran yang lain-lainnya. Karena di mana di sekolah dasar dalam pembelajaran itu sangat adanya keterkaitan antara materi-materi pembelajaran, yaitu tematik terpadu. Sehingga untuk membangkitkan minat anak, saya memetakan terlebih dahulu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dan saya juga melibatkan emosinya dalam pembelajaran sosial emosional. Saya rasa pembelajaran ini untuk di masa yang akan datang sangat berguna bagi anak dalam melibatkan emosinya mengikuti pembelajaran. Saya rasa saya akan menerapkan lagi teknik-teknik pembelajaran sosial emosional saya dalam melaksanakan pembelajaran di kelas yang saya ampu. Mungkin saya akan menggunakan teknik-teknik yang lainnya, tidak hanya teknik stop dan teknik identifikasi emosi. Saya akan melakukan perbaikan-perbaikan lagi pada proses-proses pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Saya Nurmala. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.